Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Yang di rumah, yang lagi kerja, yang lagi main, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ya. Semoga kita semua dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, ketenangan hati, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin. Oke, mari kita mulai pengantar pendidikan Islam multikultural oleh saya sendiri, yaitu Pak Muhaimin. Boleh panggilnya Pak Muhai atau Pak Haimin, terserah kalian. Ya, ini pendidikan Islam multikultural. Apa sih itu pendidikan Islam multikultural? Bagaimana hakikatnya, kemudian bagaimana dasar-dasarnya, tujuannya seperti apa? Mari kita mulai sama-sama. Nah, dari kata-katanya tentang pendidikan Islam multikultural itu terdapat 3 ya, bisa kita ambil 3, yaitu 3 kata. Pertama pendidikan, yang kedua pendidikan Islam, dan yang terakhir multikultural. Hati-hati bacanya, biasanya bacanya multikultural, biasanya kesusahan seperti saya tadi. Jadi multikultural ya. Oke, kita fokus lagi ke pembahasan, yaitu pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Sebagai guru kalian harus tahu ya. Sebagai seorang pendidik kalian kan sudah memantapkan diri sebagai pendidik atau guru, dapat dikatakan seperti itu ya. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah menurut UU ya, kalian harus hafal UU nomor 2 tahun 2013, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Sadar dan terencana. Untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dirinya, potensi anak, baik dari kepribadian, kecerdasan, sikap, spiritual, dan keterampilan yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sekitar. Nah, terkait dengan pendidikan itu biasanya itu kita terjebak antara pengertian antara guru, pendidik, dan pendidikan. Guru itu apa? Pendidik itu apa? Pendidikan itu apa? Nah, secara singkatnya kalau guru itu orang yang mengajarkan, cuman transfer of knowledge, yaitu namanya guru, menyampaikan pendidikan, menyampaikan ilmu, itu yang namanya guru. Kalau pendidik level yang lebih tinggi daripada guru. Kenapa? Karena nggak cuma transfer of knowledge, tapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai. Itu namanya pendidik, seorang pendidik. Jadi kalian eh, jangan jadi hanya seorang guru, tapi jadilah seorang pendidik. Pendidik yang bagaimana? Yang menjadi motivasi bagi anak didik kalian. Ya, itu tentang pendidikan. Selanjutnya tentang pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam? Saya kira sudah pada tahu ya, karena rata-rata kalian itu beragama Islam, insya Allah. Pendidikan Islam itu sebenarnya bisa diambil dari 3 kata bahasa Arab, yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Apa gue arti ini? Nanti saya tolong koreksi ya kalau salah. Sebenarnya 3 kata ini
mengacunya sama, yaitu tentang pendidikan Islam. At-tarbiyah itu lebih masuk kepada ranah pendidikan. At-ta'lim itu uh, pemberian ilmu. Kalau at-ta'dib itu lebih kepada pemberian adab. Jadi at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib itu saling berkesinambungan. Paling tertinggi adalah at-ta'dib, yaitu memberikan pendidikan berupa adab atau akhlak. Banyak orang yang berilmu tapi ilmunya itu justru malah mencelakakan orang lain. Nah, itu pentingnya adab, pentingnya akhlak. Jadi orang mempunyai kepribadian yang baik itu perlu. Kalau banyak orang pinter yang menyesatkan, contohnya yo koyo politisi-politisi memang pinter-pinter tapi tidak mempunyai hati nurani untuk para rakyat, ya kan, padahal mereka kan wakil rakyat. Udahlah, itu isu-isu yang lagi berkembang sekarang ya. Kemudian selanjutnya kita fokus ke multikultural ya. Dari kata-katanya pertama multi itu banyak, kultur itu budaya ya, beragam. Yaitu berarti kalau secara kata yaitu banyak budaya. Nah, apa sih multikultural itu? Multikultural itu nah berarti keragaman budaya, baik adat, istiadat, suku, bangsa, agama, kemudian dari ras, etnik. Nah, kenapa pendidikan multikultural itu perlu diterapkan? Karena di Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, bahkan agama. Agama aja, contoh agama Islam aja ada madhab yang berbeda-beda, ada Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, ada NU, Syiah, Muhammadiyah, ada Ahmadiyah lagi, terus ada Wahabi, dan banyak sekali. Perlu kita mempelajari ini karena untuk apa? Untuk memberikan wawasan, menentukan sikap, menentukan jati diri kita sebagai uh, good citizen atau masyarakat yang baik, pribadi yang baik. Ya, oke, dari sini sudah paham ya. Jadi dari kata-kata pendidikan Islam multikultural itu bisa ditarik dari tiga suku kata, eh, pendidikan Islam, dan multikultural. Apa itu sih pendidikan Islam multikultural? Nah, pada hakikatnya pendidikan Islam multikultural itu seperti ini, yaitu usaha sadar dan terencana untuk menghadirkan pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap multikultural. Multikultur maksudnya di sini adalah agama, usia, gender, status sosial ekonomi, jenis, identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Kasusnya terutama di Indonesia itu tentang masalah agama ini yang paling mudah untuk digoreng. Menjual agama, menjual apa namanya? Menjual umat. Kalau kalian tidak sesuai dengan ajaran saya, kalian sesat. Lebih mudah mengkafirkan orang lain daripada apa? Dirinya sendiri, merasa diri sendirinya paling penting. Kemudian ada lagi ras. Nah, ini yang dulu jadi sejarah kelam bangsa Indonesia dulu saat zaman Orde Baru. Ya, ketika Orde Baru, Orde Soeharto itu ada yang namanya menghapuskan warga Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa itu dihabisi karena ras Cina. Padahal dulu yang berjuang negara Indonesia itu juga salah satunya dari orang-orang Tionghoa yang menjadi apa, saudagar-saudagar atau pejuang di Indonesia.
dulu itu kan gencar dengan PKI ya, PKI kan komunis. Jadi makanya dulu itu sangat apa namanya tragedi kelam di Indonesia itu dokumentasikan itu. Nanti bisa cari sendiri ya. Kemudian yang berkebutuhan khusus ini juga perlu dipahami karena orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti orang yang misal berbeda dari teman yang lain itu pasti akan merasa dirinya minder, tidak seperti yang lain. Nah, ini perlunya pendidikan multikultural yang harus kita pahami. Kemudian ini ada dua kata yang saling berkaitan, biasanya sering disamakan, plural, hati-hati bacanya, plural dan multikultural. Nah, ini sama tapi berbeda. Katakannya sama, intinya sama tapi berbeda. Kita coba telah biar kita samakan persepsi antara apa sih multikultural itu, apa pluralisme itu ya. Kita pahami satu-satu. Biasanya itu yang ada isme-ismenya itu adalah pandangan atau aliran ya. Ya oke, kita sama-sama. Pertama kita membahas tentang pluralisme. Apa itu sih pluralisme? Kita langsung saja ya. Yaitu pandangan, kita fokusnya ini ya, kata pandangan. Pandangan atau sudut pandang untuk menghargai sebuah kemajemukan serta menghormati yang orang yang berbeda dengan kita, kemudian mau membuka diri dengan warna-warni keyakinan yang berbeda, kerelaan untuk saling berbagi dengan sesama, keterbukaan untuk saling belajar, mempelajari sesuatu dari yang lain, yang berbeda dengan diri kita, kemudian ikut serta terlibat aktif dalam dialog. Nah, ini yang penting juga, aktif dalam dialog dalam mencari persamaan untuk menyelesaikan konflik. Semua itu untuk apa? Untuk melatih pola sudut pandang kita dalam melihat sebuah perbedaan. Ya, kalau tidak ada itu semua, kalau tidak ada keterlibatan aktif kita dalam mencari persamaan-persamaan atau common belief pada masing-masing sebuah perbedaan, maka tidak akan ada yang namanya pluralisme. Ya, itu. Jadi pluralisme itu adalah sudut pandang yang menghargai kemajemukan. Susah loh kita untuk bisa sharing, berbagi dengan kelompok yang lain. Rata-rata kita memendam. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Bahaya, jangan dipendam-pendam. Mending kita sharing, siapa tahu dengan saling berbagi. Tapi ingat ya, berbaginya dengan orang yang tepat. Jangan dengan sembarang orang, karena nanti kalau sembarang orang nanti malah jadi menusuk dari belakang. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kemudian kalau kemampuan secara aktif berdialog dengan sesuatu permasalahan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari persamaan atau mencari kebenaran dari hal-hal tersebut. Contoh dalam hal pemilihan presiden, walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda agama, tapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memilih pemimpin negeri ini. Ya, itu tentang pluralisme, yaitu sebuah pandangan ya. Kemudian apa itu multikulturalisme? Kita lanjut tentang multikulturalisme. Apa itu sih multikulturalisme? Nah, ini biasanya dikaitkan atau disamakan dengan pluralisme. Tapi yang namanya multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralitas atau hubungan antara sudut-sudut pandang. Biasanya multikultural itu terdapat problem antara dua grup
atau dua kubu, yaitu grup mayoritas dan grup minoritas. Contoh yang paling mudah itu di kelas, di sekolah dasar, di kelas kalian sendirilah. Mayoritas dari kelas kalian rata-rata itu wanita yang mendominasi, ya kan? Sedangkan laki-laki itu menjadi kubu minoritas. Itu contoh. Di kelas di SD lebih nyata lagi biasanya itu malah di SD itu hampir 80% cewek, yang 20% yang cowok. Kalau di kelas kalian gimana dulu? Kalau dulu Pak Muhaimin itu ada sekitar 17 orang, cowoknya ada 7, ceweknya 10. Ya hampir imbang lah. Tapi tetap yang mayoritas adalah yang cewek, yang minoritas tetap yang cowok. Cuman karena cowok biasanya jahil, nakal, maka biasanya yang justru minoritas yang menjadi penguasa kelas. Itu dulu, itu salah satu contoh eh, namanya mayoritas dan minoritas di dalam pendidikan dasar ya. Nah, kita lanjut. Eh, dalam multikulturalisme itu harus adanya perjuangan untuk menjaga eksistensi. Biasanya ini yang dilakukan oleh grup minoritas, karena biasanya mereka akan dikucilkan dari kaum mayoritas. Jadi mereka akan berjuang untuk eksistensi, keberadaan mereka, untuk meminta pengakuan bahwa ini loh, saya itu ada, tolong berikan sebuah keputusan yang eh, tidak mengucilkan kaum minoritas. Hari ini sama dengan equality ya, atau hakikat persamaan atau kesetaraan dan keadilan, sama seperti di Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada contoh yang dilakukan kelompok minoritas Afrika, India, Pakistan, Cina, Turki, dan Amerika. Jadi dulu itu ada yang namanya uh, tradisi WASP, WASP, White Anglo-Saxon Protestan, yaitu tentang kulit hitam. Pokoknya yang berbeda dengan Amerika, yaitu jadi kaum berkulit putih hanya boleh bekerja di mana saja, di perkantoran, pokoknya yang elit-elit. Sedangkan orang yang berkulit hitam tidak boleh menduduki posisi yang penting di negara Amerika. Mereka harusnya, terutama yang kulit hitam itu, menjadi buruh, menjadi babu, menjadi pesuruh. Nah, itu menjadi salah satu isu yang menggerakkan multikultural. Nah, ini yang menjadi menjadi pembanding yang jelas antara multikultural dan pluralisme. Jadi multikulturalisme itu jelas akan memperkaya pluralisme yang ada. Meskipun multikulturalisme itu tidak bisa disamakan dengan pluralisme, karena multikulturalisme itu lebih ke manajemen konflik ya, lebih ke manajemen konflik. Jadi pluralisme itu sebuah sudut pandang, kalau multikulturalisme itu eh, sebuah relasi pluralitas untuk mengakomodir konflik dari beberapa multikultural ya. Itu dipahami antara pluralitas dan multikultural ya. Pluralisme dan multikulturalisme. Kita lanjut tentang apa sih itu pendidikan multikultural. Nah, ini bisa dijadikan sebuah pengertian ya, yaitu sebuah rangkaian kepercayaan atau set of belief yang dan penjelasan yang dapat mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya, etnis,
gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ini menurut James Bank bisa jadi dikatakan jadi salah satu eh, teoritis atau tokoh dari multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu serangkaian kepercayaan ya yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga seperti semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah ini yang seperti yang saya katakan kemarin dulu itu di zaman Soekarno itu ada yang namanya istilah sentralisasi dan desentralisasi. Jadi harusnya menjadi negara yang demokratis malah justru dikekang oleh penguasa. Itu nanti di sejarah ya. Nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Itu tentang pendidikan multikulturalnya itu set of belief, mengakui dan menilai pentingnya sebuah keberagaman. Nah, selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan multikultural. Nah, ini ada beberapa dasar yaitu pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya, gerakan pembaruan pendidikan, kemudian proses pendidikan itu bagaimana. Oke, yang pertama kita fokus kepada kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Yaitu kesadaran bahwa setiap anak yang memiliki karakteristik berbeda memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Ya, jadi orang suku Sunda, suku yang ada di kelas, suku Sunda, suku Jawa, walaupun mereka karakteristik yang berbeda-beda, tapi mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Itu sesuai dengan pembukaan UUD, ya, pembukaan UUD 1945, yaitu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Nah, karena apa? Karena setiap perbedaan itu pasti akan menjadikan sebuah konflik, tapi sebuah perbedaan itu harus diterima dengan wajar. Nah, ini perlu adanya toleransi. Dengan memberikan pendidikan multikultural, kita akan menjadi lebih toleran terhadap sebuah perbedaan. Dengan multikultural kita dapat melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ini yang penting. Biasanya semakin banyak ilmu seseorang, dia akan melihat suatu permasalahan dengan kepala dingin, memecahkan permasalahan dengan kepala dingin. Biasanya orang yang cepat itu memandang suatu permasalahan dalam satu sudut pandang. Pokoknya nek rak ngene yo salah. Padahal belum tentu seperti yang diperlihatkan. Contoh misal, ada siswa yang selalu terlambat ke sekolah. Jadi setiap hari itu dia datang terlambat ke sekolah dan guru piketnya wis apal wis angel iki angel kandhane angel telah terus. Nah, guru pasti mengecap anak itu sebagai anak yang telat, ora disiplin. Padahal mungkin ya, anak itu sebelum berangkat kerja harus mengantarkan ibunya dulu ke pasar atau bekerja terlebih dahulu atau menyiapkan sesuatu dulu membantu orang tua di rumah sehingga untuk berangkat ke sekolah menjadi telat. Nah, itu bedanya. Jadi, kita harus mencari tahu, mencari sebuah perbedaan supaya kita itu tidak sempit pikirannya, tidak gampang menjudge, oh anak ini telat, anak ini bodoh, anak ini seperti itu ya. Jangan seperti itu. Jadi, dengan adanya perbedaan, kita harus bisa menerimanya secara wajar, ojo gumunan. Nah, ya.
Selanjutnya yaitu gerakan pembaruan pendidikan. Multikultural itu sangat penting loh, sangat penting di dalam pembaruan dunia pendidikan karena kesenjangan itu dapat diatasi dengan kesempatan dalam bersekolah, kesempatan dalam belajar, mendapatkan pendidikan, akses pendidikan walaupun berbeda-beda, kemudian menghilangkan yang namanya diskriminasi pada golongan tertentu. Ini yang menjadi prioritas karena di multikultural itu golongannya berbeda-beda ya, dari suku adat yang berbeda-beda. Nah, pendidikan multikultural itu muncul dalam bentuk bidang studi atau program yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan dari aspirasi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang mana biasanya adalah kelompok minoritas yang butuh kesamaan derajat, kemudian kesamaan hak dan keadilan dalam memiliki pendidikan, memperoleh pekerjaan, dalam berkeyakinan, dan sebagainya. Nah, dalam pendidikan multikultural juga terdapat proses pendidikan yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah dengan pendidikan multikultural itu dapat memperbaiki prestasi siswa secara utuh. Maaf, saya minum dulu ya. Suaranya serak. Dari tadi ngomong terus. Baik, lanjut. Jadi, fokusnya di pendidikan adalah ini kata-kata educational equality for all student, yaitu kesetaraan pendidikan untuk semua murid atau semua siswa. Ya, itu dasar-dasar dari pendidikan multikultural. Kemudian dasar pemahaman multikultural. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kesempatan yang sama bagi siswa untuk menunjukkan atau mewujudkan potensi sepenuhnya. Masing-masing siswa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang matematika, ada yang lebih suka dalam hal olahraga tapi lemah di matematika. Yang lemah dari pendidikan kita itu, terutama orang tua itu, kalau nilai matematika jelek itu nganggap anaknya bodoh, padahal belum tentu. Masing-masing anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tolonglah nanti kalau mempunyai anak, kalian punya anak atau menjadi seorang guru pendidik, kalau ada anak yang nilainya jelek, jangan dijudge dulu anaknya idiot atau bodoh ya. Belum tentu anak itu bodoh dalam semua mata pelajaran, tapi mesti mempunyai potensi yang dapat kita gali. Kemudian menyiapkan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat budaya. Wah, kok sudah 28 menit? Kita skip dulu ya. Penyiapan pengajar memudahkan siswa, partisipasi aktif sekolah, kemudian pendidikan harus berpusat pada siswa dan mendengarkan aspirasi siswa dan pengalaman siswa. Ini yang paling penting, toleransi, kemudian tidak membeda-bedakan dari murid peserta didik. Kemudian, ini arti penting pendidikan multikultural itu menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum. Ini kaitannya dengan kurikulum ya dalam proses pendidikan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup atau life skills. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur dan mencakup berbagai macam perspektif budaya. Ada Dayak, budaya Jepara, beda sama budaya Jawa. Jawa ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jepara saja ada berbeda-beda budayanya. Ono sing kono ono sing butuh apem, neng kene ra ono sing apa
eh, budaya lomban ning Jepara karo ning Rembang di beda-beda. Nah ya, berbeda-beda ya. Nah, jadi yang berbeda-beda itu akan menjadi relevan jika diterapkan karena pendidikan multikultural itu dapat melatih siswa menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan. Ini penting ya. Makanya saya bulatkan sudah 30 menit kita sebagai. Nah, ini tujuan multikultural yaitu pertama mengembangkan literasi sains budaya, pengembangan pribadi, klarifikasi nilai sikap, kompetensi multikultural, keterampilan dasar, persamaan dan keunggulan, memiliki pribadi yang baik, memiliki wawasan yang luas, lintas budaya yang bagus sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dapat berdampingan secara damai. Ini yang paling penting. Hidup berdampingan secara damai. Semua agama itu mengajarkan kedamaian. Betul enggak? Nah, kalau orang yang tidak bisa melihat sebuah permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda, saklek dengan satu tujuan, itu tidak akan bisa hidup yang damai. Tujuan utama dari multikultural adalah bisa hidup berdampingan secara damai. Itu. Nah, ini ada dari kata-katanya James Bank, sama hampir saya kayak tadi. Nah, ini ya fungsinya, bisa kalian pause atau baca. Nah, ini ada beberapa referensi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai multikultural ya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau kecepatan. Terima kasih atas waktunya. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Pak Muhaimin minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.